Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai cara penghitungan PPh Pasal 21 apabila seorang pegawai atau karyawan mendapatkan fasilitas berupa sewa apartemen atau mungkin rumah tapak dan sebagainya ya. Ini masih menyangkut terkait dengan materi pajak natura, yang mana sekarang aturannya adalah apabila seorang karyawan itu mendapatkan fasilitas tadi ya berupa rumah tapak atau apartemen dengan nilai sewa atau nilai biaya kenikmatan tadi itu di atas 2 juta, maka itu menjadi objek pajak sebesar selisihnya. Jadi misalkan katakanlah nilai sewanya dan juga nilai biaya apapun ya yang terkandung di dalamnya, misalkan ada IPL, ada biaya listrik dan sebagainya. Katakanlah total biaya yang dikeluarkan itu adalah sebesar 5 juta misalkan. Maka nanti yang akan menjadi objek pajak adalah 5 juta dikurangi 2 juta gitu. Tapi kalau misalkan di bawah itu katakanlah sewa sewa rumahnya total dengan listrik dan sebagainya itu di bawah 2 juta, maka itu belum menjadi objek pajak. Dan ini yang bersifat non komunal ya, yang sifatnya pribadi. Tapi kalau yang sifatnya komunal, misalkan kayak mes, pondok, barak dan sebagainya yang sifatnya dipergunakan untuk beberapa orang atau yang sifatnya berkelompok itu tidak menjadi objek pajak. Nah, seperti apa penghitungan PPh pasal 21-nya apabila tadi ya seseorang karyawan ini mendapatkan fasilitas berupa apartemen tadi. Gitu. Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke pembahasan penghitungan PPh pasal 21-nya ya. Jadi sebenarnya pajak natura ini bukan pajak yang baru, jadi dia melekat ke pajak induknya ya, pajak yang selama ini ada gitu. Jadi misalkan katakanlah kalau karyawan ini selama ini kan kalau dia karyawan mendapatkan gaji, tunjangan, uang makan dan sebagainya itu sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, misalkan kalau sekarang selain dia mendapatkan uang berupa penghasilan berupa uang tadi ya, dia juga mendapatkan fasilitas berupa misalkan tadi ya apartemen misalkan. Apartemen ini dianggap sebagai tambahan penghasilan, dianggap sebagai penghasilan juga, walaupun bentuknya bukan uang. Nah, ini namanya natura atau fasilitas tadi, yang sekarang itu dipersamakan. Nah, dari sisi penghitungan sebenarnya tinggal ditambahkan saja penghasilan yang berupa uang dan penghasilan berupa natura atau kenikmatan itu tinggal ditambahkan saja sebenarnya. Jadi tidak ada pajak yang baru di sini, dia hanya menambahkan objek baru, tapi untuk penghitungannya dia masih melekat di PPh pasal 21 misalkan kalau terkait dengan karyawan tadi seperti itu. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Tony Gunawan, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana berstatus belum menikah, memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian itu dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3 dari gaji. PT Chandra Kirana juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Tony Gunawan membayar sendiri iuran jaminan hari tuanya sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Kemudian di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Tony Gunawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. Kemudian, selain BPJS Tenaga Kerja, PT Chandra Kirana ini juga mengikuti program BPJS Kesehatan, di mana 4%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan, dan 1%-nya itu dibayarkan sendiri oleh atau dipotong dari gaji pegawai. Nah, untuk bulan Agustus ya, bulan Agustus 2023 ini ada tambahan tadi berupa natura tadi. Di samping menerima penghasilan yang berupa uang tadi ya, yang gaji 10 juta tadi, Tony Gunawan juga mendapatkan fasilitas apartemen yang disediakan oleh PT Chandra Kirana dengan nilai sewa sebesar 5 juta rupiah. Jadi nilai total ya, nilai total 5 juta ini sudah termasuk biaya service charge, IPL, listrik dan sebagainya. Intinya total biaya yang dikeluarkan untuk memberikan fasilitas apartemen tadi
itu adalah sebesar 5 juta. Nah, silakan dihitung kira-kira PPh pasal 21 untuk bulan Agustus ini berapa, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21-nya. Oke, kita akan buka Excel-nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita akan membahas penghitungan PPh pasal 21-nya. Pertama yang harus kita hitung adalah eh, penghasilan penghasilan brutonya dulu ya. Di sini gajinya ya, gajinya sendiri itu adalah sebesar, misalkan di sini adalah 10 juta tadi. Oke, oke 10 juta. Kemudian di samping itu dia juga tadi ya terima premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK ya, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,5 dari gajinya. Maka di sini ini kita kalikan 0,5%. Di samping itu, dia juga mendapatkan premi dari perusahaan berupa jaminan kematian ya, premi jaminan kematian di sini sebesar 0,3%, sama ya dari gaji juga. Ini kita kalikan 0,3. 10 juta kali 0,3. Nah, selain itu, misalkan di sini em, Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7%. Nah, eh, untuk yang iuran jaminan hari tua itu kan PT Chandra Kirana menanggung tadi ya, menanggung iuran JHT sebesar 3,7%. Nah, tapi di aturan pajaknya sendiri, aturan pasal 21, ini tidak dijadikan penambah penghasilan. Jadi yang 3,7 dari gaji itu bukan sebagai penambah penghasilan bruto dari si eh, Tony Gunawan ini. Penghasilan bruto ya setiap bulannya. Nah, jadi ini tidak ditambahkan di sini. Kemudian sedangkan Tony Gunawan membayar sendiri iuran jaminan hari tuanya sebesar 2% dari gaji. Nah, ini nanti akan kita masukkan sebagai pengurang penghasilan. Jadi kalau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri oleh si karyawan itu sebagai pengurang penghasilan. Tapi kalau iuran JHT-nya itu dibayarkan oleh perusahaan itu tidak termasuk penghasilan di sini, bukan sebagai penambah penghasilan bruto. Nah, oke, nah kemudian di sini di samping itu, misalkan tadi ya, em, di samping itu Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Tony Gunawan, kenaikan pensiun yang benernya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini nanti untuk iuran pensiunnya juga nanti akan kita letakkan sebagai pengurang penghasilan bruto ya. Jadi kalau iuran pensiun yang dibayarkan yang dibayarkan pegawai melalui pemberi kerja ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka atas iuran pensiun ini itu boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Tapi kalau tidak ada syarat tadi ya, misalnya tidak dibayarkan sendiri, sorry, misalkan dia bayar sendiri, kemudian dibayarkan ke dana pensiun yang pendirinya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, maka itu tidak bisa menjadi pengurang di situ. Jadi harus ada sifat kumulatifnya, syarat kumulatifnya. Jadi dibayarkan oleh karyawan melalui pemberi kerja, kemudian ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Itu ya sebagai pengurang. Kemudian di sini ada PT Chandra Kirana juga mengikuti program BPJS Kesehatan, di mana 4%-nya dibayarkan oleh perusahaan, 1%-nya dipotong dari gaji pegawai. Nah, untuk BPJS Kesehatan sendiri di sini
BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 4%, itu boleh jadi penambah penghasilan di sini. Jadi di sini misalkan 4%-nya, kita kalikan ini ya. Gitu. Jadi kita asumsinya seperti itu. Gitu. Kalau nggak salah ini ada batas maksimalnya ya, cuman saya lupa gajinya sendiri. Jadi maksimal itu adalah 12 juta kalau nggak salah dari 4%-nya ini ya. Cuman ya ini ilustrasi aja dulu. Yang jelas untuk BPJS Kesehatan sendiri yang ditanggung oleh perusahaan itu boleh jadi penambah penghasilan. Tapi kalau BPJS yang dibayarkan oleh dipotong dari perusahaan yang sebesar 1% ini itu tidak bisa jadi pengurang penghasilan gitu. Oke, ini adalah elemen-elemen penghasilan bruto yang berupa uang tunai, yang berupa uang, gitu. Dari gaji, premi, dan juga kesehatan. Nah, ada tambahan lagi yang terbaru adalah terkait dengan natura. Natura atau kenikmatan ya, karena ini ya, berupa fasilitas, apartemen gitu ya. Ini berupa natura di sini. Oke, kalau ini istilahnya benefit in cash-nya, kalau ini berupa benefit in kind-nya, berupa barang. Nah, kemudian berapa di sini yang harus kita laporkan? Tadi ya, total biaya yang dikeluarkan adalah 5 juta. Sementara batasan per tahun per orang itu adalah per bulan ya, maaf, per bulan itu adalah 2 juta. Artinya berarti di sini 5 juta dikurangi dengan 2 juta. Jadi yang menjadi objek pajak itu hanya sebesar selisihnya, sebesar 3 juta saja. Maka ini totalnya adalah penghasilan bruto di sini. Total penghasilan bruto, kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah sebesar 13 juta ini ya. Ini adalah penghasilan brutonya. Gitu. Kemudian kita kurangkan dengan pengurang. Pengurang yang pertama adalah biaya jabatan. Kita asumsikan bahwa Tony Gunawan ini sebagai pegawai tetap ya. Artinya dia mendapatkan biaya jabatan di sini. Sebesar berapa? 5%. Dari mana? Dari penghasilan bruto ya. Kita kalikan. Cuman untuk penghasilan bruto sendiri, biaya jabatan sendiri maksimal adalah 500.000 ya. Ini masih sesuai dengan ketentuan yang lama. Jadi kalau misalkan ini kita kalikan 5%, ternyata hasilnya di atas 500, maka kita tetap pakai yang 500. Kita pakai remove if saja. Jika di atas 500, maka kita pakai yang 500. Jika di bawah itu, maka kita kalikan yang ini. Oke, jadi tetap maksimal adalah 500.000 rupiah. Kemudian di samping itu, tadi ya, ada iuran pensiun di sini. Iuran pensiunnya berapa? Di sini ya, kita lihat di contoh kasusnya. Di sini, di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun. Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Tony Gunawan ke dana pensiun yang penerimaan telah disahkan sebesar Rp200.000. Nah, kita masukkan di sini Rp200.000. Oke, kemudian di samping itu, tadi ya, Tony Gunawan juga membayar sendiri iuran jaminan hari tuanya sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Jadi di sini ada iuran JHT ya, jaminan hari tua, sebesar berapa? 2% dari gaji. Oke, 10%, 10 juta kali 2%. 200.000 juga. Kemudian tadi ya, untuk yang BPJS gimana? Kesehatan yang dibayarkan sendiri oleh karyawan itu bukan sebagai pengurang ya di sini. Jadi pengurangnya cuma ini, biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua. Oke, kita jumlahkan. Total pengurangnya berarti sebesar 500 ditambah dengan 200 dan 200 ya. Jadi total ada Rp900.000 di sini. Setelah itu, setelah kita masukkan semuanya ya, ini tadi ada naturanya. Nah, penghasilan bruto dikurangi pengurang namanya adalah penghasilan neto.
Penghasilan netonya berarti penghasilan bruto di sini kita kurangkan dengan pengurang. Kemudian dari sini, seperti biasa ya, seperti kalau sudah seperti ini berarti kita hitung PPh pasal 21 seperti biasa. Jadi penghasilan neto kita setahunkan asumsi ini bekerjanya setahun full ya, jadi kita kalikan 12 bulan di sini. Kalau misalkan ternyata si Tuan Gunawan ini bekerjanya tidak dari awal tahun, ya sudah disesuaikan dengan dari saat dia bekerja sampai nanti Desember itu kira-kira berapa bulan. Kalau dari sejak Januari berarti 12. Oke, ini adalah penghasilan neto setahun. Dari penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan penghasilan kena pajak. Sorry, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak, tadi ya di sini statusnya belum menikah, artinya diri sendiri ya. Atau di sini statusnya adalah TK0. TK0 berapa? Sebesar 54 juta saja. Oke, maka setelah ini adalah penghasilan kena pajak atau biasanya saya singkat adalah PHKP. 150 juta ini kita kurangkan dengan PTKP. Hasilnya adalah 96 juta ya di sini, 96 juta 960 ribu rupiah. Ini adalah penghasilan kena pajak ini. PPh pasal 21 terutangnya kita pakai tarif pasal 17 ya. Karena di sini 96 artinya dia berada di lapisan yang kedua atau layar yang kedua. 5% dan 15%. 5%-nya kita kalikan berapa? Sesuai dengan aturan yang terbaru ya, di sini adalah 60 juta di sini. Oke, 5% di sini. Berarti kemudian sisanya berapa? Ini ya 96 kita kurangi 60. Kita kalikan di sini. Ini juga sama, kita langsung kalikan. Nah, kita jumlahkan setelah ini. Oke, jumlahnya ya. Nah, ini adalah PPh terutang untuk yang setahun. Gitu. Kemudian sebenarnya ini bisa juga cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu adalah 96 juta ini, jadi PHKP-nya ini kita kalikan, ini kan di lapisan kedua ya, lapisan kedua itu berarti 15%, kemudian pengurangnya di sini adalah sebesar 6 juta, karena di lapisan yang kedua. Jadi lapisan kedua itu pengurangnya adalah 6 juta. Kita coba cek, hasilnya akan sama di sini. Cara cepat maupun biasa ya. Gitu. Jadi kalau lapisan kedua itu 6 juta pengurangnya, lapisan ketiga itu 31 juta, lapisan keempat itu 56, lapisan yang terakhir itu ada di 306 juta. Oke, nah kemudian PPh pasal 21 bulan Agustus sekarang berapa? Ya berarti tinggal ini kita kalikan 12 bulan ya. Maka di sini kita bagi dengan 12 bulan. Artinya PPh yang dipotong total, jadi seperti ini ya. Gitu. Jadi take home pay, take home pay untuk Tony Gunawan ya. Berarti kan dari gaji tadi ya. Gajinya misalkan ini gaji. Kemudian di samping itu misalkan yang ini berupa, ini kan tidak dibawa ya. Ini hanya semacam penambah penghasilan saja gitu ya. Jadi misalkan dikurangi dengan take home pay, dikurangi dengan ada iuran pensiun ya, ada iuran pensiun, ada iuran jaminan hari tua, gitu. Misalkan ini tadi ya, pensiunnya 200.000, jaminan hari tuanya itu sebesar 200.000 juga. Kemudian misalkan tadi ya, ada BPJS Kesehatan juga gitu ya, yang sebesar 1% ya sebagai pengurangnya tadi, yang dibayarkan sendiri. Kemudian apalagi pengurangnya ya kira-kira
Ini tidak jadi penambah. Oke, oke. Paling ini saja ya sebagai pengurangnya ya, plus potongan PPh. Sebesar berapa? 700 ini ya. Nah, berarti take home pay-nya, bersihnya ya, berarti gaji dikurangi dengan ini ya, para pengurang ini. Total pengurang dulu. KTHP-nya berarti sebesar ini dikurangi. Ini ya kurang lebih eh, yang diterima bersih oleh Tony Gunawan tadi ya. Tony Gunawan untuk bulan Agustus 2023 kurang lebih seperti ini ya. Ini mungkin eh, sekedar ilustrasi aja, bisa jadi pengurangnya bukan cuma ini ya, tapi ada tambahan atau pengurang pengurang lainnya seperti itu. Tapi ini secara gambaran kasarnya saja bahwa take home pay ya berarti gaji kemudian dikurangi dengan iuran-iuran tadi plus PPh terutangnya berapa seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau cari tahu berapa sih kira-kira eh, potongan atas naturanya saja gitu ya. Misalkan kan ini tadi ya, naturanya saja kan berarti hanya sebesar 3 juta ya. Nah, 3 juta sebenarnya kalau 3 juta ini ya, misalkan ini 3 juta kemudian kita kalikan 12 gitu. Kan kalau misalkan ini kan gaji dan natura ya misalkan. Nah, katakanlah hanya natura saja kita kalikan 12 misalkan di sini. Ini kan berarti masih di bawah PTKP ya. Gitu. Karena masih di bawah PTKP ya tidak terutang pajak sebenarnya. Cuman berhubung di apa dijumlahkan dengan penghasilan yang lain, maka dia nanti ya totalnya akan jadi bertambah seperti itu. Kalau misalkan tanpa natura ya, di sini asumsi eh, ini dengan natura, ini tanpa natura. Oke, ya berarti ini sama aja ya. Ini sama. Oke, kemudian ini tidak ada ya. Jadi cuma segini. Biaya jabatan juga sama, harusnya 500.000 juga. Iurannya juga sama, masih 200, ini 200. Oke, ini jadi 900 totalnya. Kemudian penghasilan netonya berarti ya ini ya 10.480 ini dikurangi 900. Kemudian ini kita kalikan 12. Ini masih sama, PTKP juga masih sama. Penghasilan kena pajaknya berarti ya 114 ini dikurangi 54 segini, kemudian ya ini sama ya. Kita langsung pakai cara cepatnya berarti ya ini kita kalikan 15% dikurangi dengan 6 juta. Oke, sebesar sekian. Kemudian kalau dibagi per 12 berarti oke. Jadi kalau tanpa natura itu pajaknya hanya 262.000 saja ya. Kalau pakai natura berarti segini. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat, berarti kalau misalkan PPh atas natura saja, berarti sebesar selisihnya ya. Ini dikurangi dengan ini. Jadi atas pajak sebesar, atas natura sebesar 3 juta ini, itu ternyata pajaknya sendiri sebesar 450.000 rupiah. Seperti itu. Oke, barangkali itu terkait materi tentang PPh pasal 21 atas natura, dan untuk pasal 21 kan apa namanya simulasinya ada banyak ya gitu. Tapi
Misalkan bekerja tidak dari awal tahun, atau mungkin misalkan dia resign dan sebagainya nanti, itu tetap menganut di per 16-nya tentang pasal 21-nya, hanya nanti tinggal ditambahkan saja di sini adalah terkait natura tadi. Jangan lupa ya, natura sendiri ada batasannya tadi. Jadi tidak gelondongan semuanya, tapi eh, disesuaikan dengan pengurangnya gitu. Kalau apartemen pengurangnya sendiri itu adalah 2 juta, kalau mobil itu kalau nggak salah 3 juta, kemudian untuk pacuan kuda dan sebagainya itu sebesar 1,5 juta pengurangnya. Itu nanti bisa dipelajari di eh, PMK 66 ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Em, Kurang lebih seperti itu untuk contoh penghitungannya. Sampai jumpa lagi. Oke, oke, sampai jumpa lagi di contoh-contoh penghitungan natura berikutnya. Dari saya terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.